gender kita, ya nggak akan sama kita juga. Jadi kayak sahabatan aja gitu loh. Cowok-cowok itu juga sama. Karena cewek kalau temennya nothing tulus aja. Alah. Nothing tulus. Mana ada cewek temenan nothing tulus. Kalau cewek temenan nothing tulus tuh drama pertemanan tuh nggak akan ada di circle wanita. Ya kan teman kita bilangnya. Alah. Bukan kira-kira pas gue berapa lama pacaran? Atau yang kayak 3 tahun nih kayak sekarang? Enggak 6 bulan lah. Oh, kalau 6 bulan. Terus konteks mereka kontakannya apa? Ngomongin apa? Woi lu ya, emang harus detail ya? Iya dong. Biar nggak salah lagi kita. Nggak normal. Kita harus memancing dia biar detail. Dia kayak miss you gitu. Enggak loh. Enggak normal. Lu gimana sama cowok lu? Baik gini. Cewek lu gimana? Nggak tahu lah, gue lagi berantem gitu. Oh, nggak bisa dong itu. Ya kalau itu maksudnya udah posesi curhat jatuhnya. Iya, curhat-curhatan. Datang ke sini aja ngapain dia? Betul. Oh iya. Meet the original. Your fun and adventurous citrus. The party of the night orange. The mysterious black tea. And your sweetheart lychee. Come together to bring more fun to your night. Be ready to be shaken by the taste. Iceland Fearless Vodka. Be bold. Be energetic. Be playful. Be mysterious. Be charismatic. Unleash your flavor with every sip of Iceland, where your personality meets perfection in every drop. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firlendira. Masih mikir gue mau ngelucu kan? Gue Bocah Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Raisa. Selamat datang. Coba nyanyi dulu. Langsung nyanyi aja, kalau kita langsung nyanyi. Kalau kita langsung nyanyi. Itu budgetnya budget manggung, beda lagi. Gue kemana bisa nonton dia nyanyi di Cibubur ya. Iya dong. Kafe teman kita, suaranya. Nama kafenya apa sih? Ya jangan begitu, temen gue Bantuin lupa. Ahmad kan, temen lu Ahmad. Ya gue lupa nama kafenya. Klase di Cibubur. Keren, kafenya keren. Kemarin gue nonton dia manggung di situ. Ada lagu baru ente? Ada dong, banyak. Judulnya apaan? Kalau yang paling baru ada kamera aku yang mana sih? Terserah. Ini ya. Ya kalau lagu terbaru aku ada Laura, soundtracknya film Laura, atau film Laura nggak? Dan emang judulnya Laura juga? Judulnya Laura juga, tapi sisanya sebelum itu udah banyak lagu-lagu sendiri juga. Nah itu sih lagu yang di soundtrack Laura, judulnya Laura itu kamu nulis sendiri atau gimana? Nggak lucunya sih. Ceritanya pencipta lagunya tuh harus mereka dan tim MD Music bener-bener bikin dulu, baru cari penyanyi yang cocok siapa gitu. Jadi kayak lagunya yang menemukan aku. Jadi lu dipercaya untuk kayaknya si Ica cocok nih. Itu gue yang ngasih tahu. Oh, gue kan lu. saham MD 60%. Punya siapa? Belum tahu. Belum tahu, gue belum tahu, ntar gue cari tahu. Nah, si lagu Laura itu berjudulnya apa sih? Judulnya Gue nonton Laura, dan gue pas denger itu gue tahu itu lo yang nyanyi, gue tahu banget sumpah. Tapi gue nggak tahu judulnya apaan. Judulnya Laura. Judulnya Laura juga. Oh, judulnya benar-benar Iya, Laura. Laura. Oh. Mencerita, boleh nggak penggalan liriknya aja? Boleh. Jangan ketawa, Cem. Kenapa gue ketawa? Tuhan aku percaya, semua sudah jalannya. Tenang jiwaku kini, sampai jumpa. Gitu. Anjir. Jadi Sebenarnya salah satu lagu itu tuh menceritakan tentang apanya sih, versi apanya Laura gitu. Jadi tuh kenapa judulnya Laura? Karena setelah kita baca, itu bener-bener menggambarkan Laura banget. Jadi POV Laura. Kalau kita dengerin liriknya tuh sebenarnya walaupun instrumennya kayak ballad banget, lagu galau nih. Cuma liriknya tuh sebenarnya enggak kayak tadi penggalan tadi kan tentang yang Tuhan aku percaya semua sudah jalannya, dan kayak kalau kita lihat Laura pas semasa hidupnya dia kan emang orangnya yang menerima kok apa yang terjadi, dan dia fight. Iya. Wah, fun banget itu orang. Fun banget, dia fight banget, selalu ngomongin. Itu orang hebat banget. Dia nggak pernah berhenti bilang makasih sama orang-orang di sekitar dia, teman-teman segala macam kan. Makanya ini kok liriknya kayaknya Laura banget ya, udah judulnya Laura aja. Anjir. Ngomong-ngomong tentang Laura ya.
kan gue kenal secara personal ya. Terus jadi gue punya penyesalan yang gue nggak tahu nih sampai kapan penyesalan gue itu. Jadi dulu kan dia sakit. Memang pas ketika dia sakit itu, gue berapa kali tuh lewat daerah Bekasi gitu dan gue nggak pernah menyempatkan gue mampir. Gue selalu bilang nanti. Makanya semenjak waktu itu gue percaya sama namanya the power of now. Sampai akhirnya keangkat lagi kan kasusnya kan. Gue dengar Laura asma apa-apa, terus gue chat dia, DM-nya masih gue simpen sampai sekarang. Gue bilang, Lau, gimana? Gue bilang, baik Kak, katanya, kapan main lah kesini. Terus gue bilang, minggu depan ya aku main, gue bilang. Terus dia bilang, oke Kak, 4 hari setelah itu dia meninggal. Dari 4 hari? Dari 4 hari. Padahal gue punya waktu 1 tahun lebih untuk kesana. Jadi, tapi dia pernah minta juga lo main ke... Iya, di chat itu. Main dong Kak, sini. Gue bilang, iya minggu depan ya, gue bilang. Makanya gue dari waktu itu, kalau misalkan ada teman yang membutuhkan gue, terus gue gak mau nunda-nunda sesuatu, karena kan gue mikirnya, oh yaudah nanti aja. Alasan gue dengan, sekarang kan lagi buru-buru ya, nanti deh sekalian. Biar lama. Padahal 1 menit, kalau sudah hilang, itu gak bisa gue balikin. Iya, sampai sekarang. Jadi gue akhirnya datang, ngelihat Laura sudah di peti, dan gue bisa, anjir, kalau gue bisa balikin waktu, gue pengen datang. 5 menit itu gue datang loh. Nggak apa-apa, gue bilang. Karena itu orang. Lu kenal nggak sama Laura? Enggak sih, semasa hidup dia ya. Enggak. Terus pas lu dapat kesempatan bawain lagu ini, lu gimana tuh, Cak? Riset dulu nggak gitu? Pastinya, dan kayak sebenarnya kan nggak kenalnya sama Laura, kita pasti udah tahu cerita dia saat itu. Maksudnya apalagi kita perempuan, sama-sama perempuan, kita support dia banget di masa-masa yang dia lagi fight untuk keadilan segala macam. Jadi kalau ceritanya udah tahu banget. Cuma pas saya dapet project ini, aku harus cari tahu makin dalam kayak Laura orangnya gimana sih sebenarnya gitu. Biar pesannya nyampe kan? Iya gitu. Terus apa yang lu temukan? Ya itu, pas aku cari tahu tentang Laura, terus aku berusaha matchingin itu ke lirik lagunya, kayak nggak terlalu susah karena iya sih ini liriknya udah Laura gitu. Jadi emosi yang aku pakai pas recording ya tidak terlalu sulit karena liriknya udah pas banget menurut aku. Gokil. Nah sebelum, oh iya benar, kita cheers dulu kali ya. Di episode kali ini kita disupport sama Iceland. Terima kasih untuk Iceland. I love you. The best. Karena emang kan ngobrolin hal-hal seperti ini, percintaan, terus mungkin lain-lain. Enak banget kalau kita sambil minum yang bikin kita nyaman. Iya, bikin kita nyaman. Ngerti badan. Iceland terbaik. Kali ini kita lagi cobain yang original. Sebelum-sebelumnya kita udah pernah cobain yang leci, yang orange, dan juga yang black tea. Paling lo suka yang mana? Gue black tea. Iya benar. Gue black tea dia segar, enak, apalagi kalau dengan es batu. Iceland emang terbaik dari semuanya. Betul. Ya enggak. Keren Iceland. Lanjut. Nah, lu dulu. Oke. Tapi sebelum dari lagunya Laura, kan kamu nyanyi berarti dari tahun berapa? 2017, tapi kayak cover. Akhirnya masuk label 2021. 2022. Nah dari sekian banyak lagu kamu yang bikin akhirnya orang tahu kamu tuh di lagu yang mana, atau yang paling sama, ada 2 nih pertanyaannya. 1, lagu yang mana yang bikin akhirnya kamu dikenal sama banyak. Kedua, lagu kamu yang mana yang paling punya pesan berarti buat kamu? Selain lagu Laura ya, kalau yang lagunya original aku adalah 1000 Pelukan. Itu lumayan dinotis di TikTok segala macam, dan emang punya pesan personal untuk almarhumah mamaku gitu. Oh, gimana tuh lagunya tuh? Enggak. Tapi lu nyanyi agak panjangan dikit kayak tadi. Iya. Ini chorusnya lagi aja ya. 1000 pelukan pun takkan cukup mengobati rinduku padamu. Biarkan alam yang mengaminkan kisah kita berdua untuk selamanya. Anjir, itu Lewis. Buat Kebetulan lagi nggak, lagu aku satu-satunya yang aku tulis sendiri itu nggak ada yang judulnya Katanya sama Tak Bisa Gantikannya. Cuma lagi-lagi lagu ini tuh udah jadi, terus kayak katanya sih saat itu belum ada yang mau. Sampai pas aku denger kayak aku mau banget, karena pas pertama kali denger yang kebayang langsung mama gitu, almarhumah mama. Jadi kayak udah kita mau. Jadi kayak kena aja nih kalau gue bawain kasih pesan ini buat nyokap ya. Aku mau pokoknya lagu ini gitu. Iya. Nyokap almarhum tahun berapa? Mamaku tuh nggak ada tahun 2017. Oh, iya, kena cancer.
Sama soalnya nyokap gue juga udah almarhumah. Oh iya? Dia pas didengar itu tuh kayak, oh my god. Nyokap gue belum. Terus. Ya nggak usah gitu. Itu kan cuma bilang. Info doang, ya, thank you. Tiba-tiba langsung drop gitu soalnya moodnya, anjir. Gue Iya, lagi orang tuh dengan kalimat orang selalu negatif gitu loh. Soalnya lu yang ngomong. iya kan? Nah terus tapi kalau si lagu itu berarti itu adalah lagu yang ngebuat lu jadi dikenal sama banyak orang. Iya. Dan itu lagu yang paling bermakna karena pas lu dengerin itu lu langsung teringat sama almarhumah nyokap gitu. Nah, Lu tau nggak kenapa lagu itu bikin lo dikenal orang? Kenapa? Karena lu menyanyikan tulus dan mengirim doa untuk ibu lo. Oh, bener. Restu orang tua itu sepanjang masa. Betul, setuju. Ya kan kalau ada itu. nggak ada orang tua restunya sepanjang masa. Betul, setuju. Benar kan? padahal kalau kita bisa bedah liriknya mah orang masih mikirnya tuh tentang cinta-cintaan aja ya. Iya, dan itu juga jadi kayak struggle aku awal-awal. Aduh, laku nggak ya? Karena kan bukan cinta-cintaan. Terus juga liriknya akan nyampe sesuai sama pesan yang mau aku kasih nggak ya? Surprisingly, mungkin ada doa mama juga. Ternyata dapat kok gitu. Dan itu salah satu lagu yang bikin aku makin, lagu musik-musik aku makin didengar sama orang. Oh, gokil. Yang Ada nggak lagu yang lagu lu kan beberapa cinta-cintaan kan? Iya, sisanya. Yang gue banget nih mengalami dalam hidup. iya. Baik yang lo tulis Nggak, ataupun yang lo tulis. dulu nggak usah sama sekarang, dulu kita ambil dulu lah. Yang pertama, jadi itu satu lagu yang aku ciptain pas lagi putus. Gila tuh galau banget. Gue kayak bikin voice note dengan lirik yang udah di kepala gue aja, kirim ke produser, jadi lagunya, dan itu lagu yang bikin aku masuk Sony gitu. Oh iya? Demi apa? Gara-gara single yang aku ciptain. Lu galau? Galau lu bermanfaat ya? Iya, Cong. Galau lagi? Anjir, nggak Kan gitu konsepnya. biar bikin lagu lagi. Ya kan bisa tentang yang lain. Iya, bisa bahagia-bahagia. Galau tuh dari hati. Ya siapa tahu nanti dia ada masalah-masalah yang lain, Iya, galaunya tuh benar. bukan dari percintaan. Kan dia sekarang udah happy sama Bani. Iya dong. Ya kan? Emang siapa nyoba nih ceweknya? Bani. Harusnya dia orang berdua kan, tapi nggak jadi ya. Siapa nih? Kita kan sering nongkrong, gak usah sosok gitu-gitu lah, gimmick. Ya, biar inilah, biar apa namanya. Tahu kan lu satu FVP. Nggak, tapi kalau misalnya gue bahas karena sama mantan ente juga. Bacot nih. Anjir. Tapi kalau misalkan ada dua ya DVP ente. Ada memang sah. Ada satu lagi. Lanjut ya, Kenal banget lo, lu kenal Ayo banget. pakai lanjut aja dulu. Bukan. Bukan. Ada lanjut aja dulu. Apa namanya? Kalau misalkan gue bahas ke apa sih yang galau lo pada saat itu, boleh nggak sih? Boleh dong. Dia kan halo hati. Liriknya, lu galau separah apa sampai lu bikin. Lagu itu. Terus kenapa lu pilihan lu adalah bikin lirik terus kirim ke produser? Bener. Kita nggak tahu juga karena Nggak ada sesuatu tahu. hal pasti dua-duanya tuh punya kesalahan Benar. masing-masing. Makanya gue mau intermezzo dulu nih sebelumnya. Ini cuma sharing pengalaman yang zaman-zaman Betul. dulu aja. Betul, Jadi nggak betul. menjatuhkan siapa-siapa. Jadi liriknya tuh tentang, chorusnya tuh gini. Katanya cinta memang banyak caranya. Kamu punya cara yang tak biasa. Katanya cinta memang banyak caranya. Caramu tak mampu ku coba. Gue gak lupa jujur, karena udah lama banget, tapi liriknya kayak gitu. Jadi saat itu kan gue masih kayak 18 tahun ya, ya Kak. Terus kayak masih nggak tahu sebenarnya cara mencintai dengan baik dan benar, dan cara dicintai dengan baik dan benar tuh gimana sih gitu. Tapi kalau misalnya sama si abang itu, ya kalau caranya kayak gini gue nggak mau deh gitu. Kayak ini bukan cara yang cocok buat gue. Kayak gimana? Gimana? Nah, emang gitu. Ya diselingkuhin mulu gitu-gitu, terus maafin lagi. Tapi saat itu gue masih mikir kayak, nggak apa-apa kali, emang wajar kali ya. Emang Mungkin standarnya begitu. Ini kayaknya banyak terjadi di banyak orang, berarti Nggak emang gue nggak doang apa-apa gitu kali. kan. Iya. Jadi perselingkuhan lah yang sering terjadi di dalam hubungan lo itu. Iya, saat yang itu. dari awal lo mikir itu adalah hal yang bisa dimaafkan, sampai lama-lama kayaknya gue nggak cocok Iya, deh kayaknya nggak cocok dengan deh. posisi Terus kayak di gitu. momen apa lo berpikir kayaknya enggak nih gitu? Kayaknya ada yang salah gitu. Enggak, serius. Gue diputusin. Oh, yang diputusin? Nah makanya lagu itu tuh bener-bener kayak gimana ya, karena saat itu bener-bener gak punya standar yang baik dan benar dalam hal percintaan. Jadi semuanya gue terima aja sampai di mana kan kalau misalnya diselingkuhin terus kita jadi trust issue, jadi apa-apa posesif gitu, karena udah nggak ada security lagi kan. Ternyata dia nggak betah digituin, jadi kayak kita putus karena kamu terlalu posesif gitu. Oh iya, cowok emang kadang ya. Terus gue kayak Padahal dia ujung-ujungnya duluan. gue
lagi nih gitu. Padahal dulu waktu lu disakitin lu nyaman-nyaman aja ya. Nyaman-nyaman aja. Emang tau gak, gue punya satu kata-kata bagus nih. Apa? Karena ini kadang ya cowok nakal kenapa bisa bisa bikin kita lebih nyaman. Kenapa rata-rata nih cowok yang nakal, yang brengsek itu bisa bikin perempuan itu lebih nyaman. Karena bandar tahu apa yang dibutuhkan pemakai. Oh ya ampun, ya ampun. Iya gak sih? Setuju gue. Iya dong. Setuju. Dan Dia bandar tahu nih orang ini tuh bakal bisa ketergantungan sama treatment gue kayak gini. Kita pernah bahas ini sama siapa ya? Jangan, cowok tuh susah dibedain. Kadang cowok yang bangsat adalah cowok yang paling baik loh, yang paling ngertiin cewek. Iya, itu kata yang gue paling bilang, yang paling pendengar yang baik. Sekarang gini gue tanya. Tapi itu enggak sih, si abang itu enggak sih. Si abang karena itu lu udah enggak. mulai sadar sekarang. Iya. Di momen dulu enggak. Oh iya benar-benar. Pas dia lagi selingkuh sebelum lo tahu, Iya, baik nggak? baik. Iya kan, lu bikin lu paling nyaman banget. Iya, ya seru banget. Iya. Sekarang gini gue tanya, gimana cara lo bedain cowok yang benar-benar baik sama cowok yang main-main? Ayo. Gue gak punya jawaban soal itu lagi, karena kalau cewek kayaknya we can see aja deh, we can see it. Kalau emang beneran akan berasa di kita juga Nah, gitu. yang kayak Kalau gini sekarang, yang bakal sering disakitin. oh Beneran gua. Serius gak sih? Kalau lo nggak hoki ketemu yang benar-benar baik, iya. karena cowok yang bangsat itu, baiknya, Ca. Tadi dia bilang, dia tahu apa yang diperlukan sama pemakai. Gue butuh banyak belajar dari kalian nih. Butuh. Parah. Tapi kalau lo belajar dari kita, ntar lo nggak bikin lagu yang Iya, yang galau lagi. Gue butuh galau ya. Butuh galau biar langsung keluar gitu. iya, bener, Terus jarak lo move on tuh berapa lama tuh, Ca? Nah tapi move on-nya nggak lama. Mungkin karena gue Sagittarius ya. Bukan, mungkin karena udah abis duluan rasanya pas ketika Iya, disakitin bener, itu. bener. Nggak mungkin langsung, kita tuh move on dari sebelum kayak putus tahu cewek tuh. Iya, kemarin Jody bilang gitu. Masa gue udah move on sebelum putus? Dia apaan tuh? Emang. Iya. Cuma kita lebih kayak nggak berani udahinnya. Iya. Nggak berani kayak nanti kalau putus apa yang akan terjadi gitu. Iya, Terus udah apa siap yang- dengan resiko setelah berpisah. Nah Iya, itu, cowok tuh bener. nggak ada tahu move on sebelum putus. Iya. Ya, karena brengseknya udah putus. Iya. Enggak semua lah. Maksud gue, kan kalau cewek kan katanya ada kan, Gue happy banget lagi. apa namanya, dari move on sebelum putus. Di cowok iya. tuh nggak ada. Kenapa nggak ada? Putus dulu, sakit happy, seneng-seneng. Belakangan emang Oh cowok terjadi. Bener, setuju. Iya. Iya. Karena si abang itu Iya. pas putusin aku tuh kayak bye-bye. Gitu. Iya, kayak 3 bulan kemudian. Iya, gue gagah Pastinya banget, pasti. Gagah parah. Pasti 3 gue. bulan kemudian baru kayak Iya gitu. pasti. Karena tahu nggak apa? Setelah putus itu dia ngerasa. Jadi ketika cowok punya pasangan itu, ini nggak semua ya, cuma Iya, rata-rata. iya. Ketika punya pasangan itu, namanya setan ya. Yang lebih dari cewek itu banyak. Astagfirullah. Terus kesempatan tuh ada aja. Iya. Beneran kesempatan tuh ada aja. Jadi ketika putus sama ceweknya, dia merasa anjir akhirnya gue putus nih, yang dari kemarin gue tahan-tahan, sekarang gue bisa dapetin cewek-cewek itu. Setelah putus, nih kampret-kampret nih pada hilang. Pada masuk kandang nggak tahu kemana. Baru lama-lama kesepian. Setelah kesepian itu akhirnya nemu cewek yang ternyata standarnya itu di bawah ceweknya dia yang kemarin diputusin. Ya kan? Baru dia merasa ternyata gue butuh dia ya. Tapi itu udah 3-4 bulan, lu udah selesai nangisnya. Udah. Gue dateng kucruk. Ya udah nggak diterima. Yang ada lo emosi. Iya. Iya benar. Ya kan? Tapi dia nggak akan balik kalau di tengah jalan ternyata memang rezeki dia ketemu cewek yang lebih di atas. Nah, kenapa galaunya telat? Karena baru sadar pemakainya udah pada hilang, badannya pusing. Iya, nggak ada pemasukan. Iya. Kan gitu kan. Iya, Kan benar. kalau kita kan karena kita menyadarinya duluan bahwa jadi di awal kita tuh nggak sadar bahwa itu salah. Biasanya cewek kayak gitu kan. Ya udahlah gue terima, kayaknya ini normal, kayaknya ini emang semestinya. Di pertengahan jalan bakal makin kerasa tuh. Kayaknya dia mulai salah dah. Di akhir sebelum itu putus, kita tuh udah mulai ngambil ancang-ancang duluan, cu. Iya. Either misalnya udah nggak, biasanya nih momen pertamanya bukan lagi ke orang baru dulu, ya kan? Biasanya kita mencoba mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita sama pasangan kita yang melakukan kesalahan itu. Iya. Ngurangin untuk misalnya tendensi pertemuannya jadi dikurangin, terus bergantungnya juga jadi nggak ada. Kita jadi mulai percaya sama diri kita sendiri, mulai berangkat dari kaki kita sendiri yang gitu, sampai fase dia emang udah misalnya ya ketemu sama orang lain, nah itu udah move on tuh, udah langsung kayak udah deh udah selesai, berarti emang lu udah nggak baik. Nah pas putus kita udah nggak ada lagi sih Iya, tangisan udah itu. beres. Karena tangisannya pas kita lagi goblok sebelumnya itu. Makanya kayak aku tuh nggak pernah relate sama kalau misalnya kita lihat di TikTok kan suka ada bilang cowok tuh selalu punya satu perempuan yang apa sih katanya
cintanya habis di situ. Jadi kayak satu perempuan yang nempel banget di hatinya. Kalau cewek tuh kayaknya once sudah putus tuh kayak Udah. bye gitu. Udah nggak ada lagi, udah sisa-sisa. Nah, itu benar. Titik Iya, itu terakhirnya benar. udah nggak ada. Bukan- Dia nggak bisa move on ya. Cowok tuh bukannya punya satu perempuan yang cintanya habis itu ya. Namanya mencintai, kita bisa mencintai lagi. Cuman pasti ada satu perempuan yang dimana dia mau kemanapun tetap di situ gitu loh. Jadi karena nih Standarnya di situ Iya, maksudnya. karena salah misalkan nih dia punya pacar satu. Pacar satu itu ngasih di standar kenyamanan semua mau di sini. Tiba-tiba yang namanya satu dan lain hal orang bisa putus dong. Betul. Setelah putus itu dia mau kemana-mana. Walaupun dia nggak ngomong ya ke pasangannya kayak lu nggak kayak mantan gua, nggak kayak ini gua. Cuman di hati dia ada, di pikiran dia ada, karena kebaikan yang dikasih ini dia nggak hilang di pikiran dia. Sampai mungkin kalau dia bisa, tapi kalau dia bisa menemukan yang lebih dari ini, otomatis lupa. Nah, keganti nih si yang kedua ini yang nggak akan dilupain. Sampai akhirnya dia bisa menemukan lebih. Makanya kenapa dibilang cinta cowok nomor satu itu ibunya. Ngerti nggak? Karena dia memang ketika Nggak udah tergantikan. nggak tergantikan. Siapa yang bisa ngasih dia cinta melebihi ibunya coba? Cowok tuh begitu. Bukannya satu orang aja, enggak. Cuma memang fasenya Iya. lebih lama daripada perempuan. Kalau perempuan tuh lebih cepat untuk Iya. mengganti Iya. place-nya gitu. Tempatnya Iya. dulu si A nih, tiba-tiba ada si B. Karena gini mungkin ya, perempuan ketika udah kelar, beneran pas mulai barunya, buka lembaran baru, blank Iya, kosong. iya, bener-bener. Sedangkan kalau laki-laki, misalnya buka lembaran barunya, tapi sisa tulisannya tuh masih masih ada cetakannya gitu. Jadi masih ngeliat ke sana. Dan perempuan tuh rata-rata ketika sama orang barunya tidak sebaik orang yang sebelumnya, dia masih bisa Nggak apa-apa, sangat iya. fine. Kalau kita tuh pasti ada, Anjir kok gini? enggak, gue harusnya nggak gini nih. Harusnya kan sandwich nih gue pagi-pagi, kok ini ciki gitu. Pasti begitu. Iya, tapi kan ciki enak, cum. Ya cuman kan gue udah punya sandwich. Kan lagi cuma Mas G. Iya. Nah, lama-lama bego gue. Ya kan urusannya bego nih urusannya nih. Hah? Kayak gitu loh maksud gue. Tapi nggak semua ciki bikin bego kan? Iya. Baik Ya, ya? sekarang kan ada ciki-ciki sehat. Sekarang semua makan dibikin makanan sehat kan. Iya. Emang beneran sehat? Ya nggak tahu, Kita siapa tahu undang ada. dokter siapa? Siapa tahu ada sponsor nanti kan ke depannya. Oh iya, benar, astagfirullahaladzim. Siapa tahu dari pihak hotel ya teman-teman ya. Iya atau benar, dari yang jadi lain. iya kan gue kan gak gampang makan ciki ya. Lu udah coba nyapuin, lu berantakin lagi. Gak gampang makan, lu arahnya gak bilang ke sono. Ya. Karena gue gak gampang makan ciki, jadi kan gue butuh butuh ciki-ciki yang bisa membuat gue tuh yakin gitu, Cak. Ya ngobrolnya makin enak. Biar ngobrol makin enak. Iya, betul. Coba mana ciki-ciki yang ngerasa kayaknya gue bisa nih nyampe di levelnya Nih, di sini enaknya nanti bocong. nih. Iya, sambil ngemil-ngemil gitu kan enak ya. Yuk, Betul. misalnya apa ya? Ciki, kacang, apa segala Iya. macem. Mau Iya. nyebutin merek tapi takut bukan itu yang masuk. Iya, ntar lanjut. Ya jadi gitu. Jadi yang gue jawab pertanyaan lu tadi sih, yang tadi itu kayak bukannya cintanya berhenti di situ gitu loh, bukan cinta berhenti di satu orang. Iya. Cinta itu bisa berubah kalau orang selanjutnya bisa lebih. memberi lebih dari yang orang sebelumnya. Egois memang. Tapi kadang emang menurut lo manusia perlu egois nggak? Nah simpel itu dulu, kita sama ratain dulu nih titik egoisnya. Perlu sih kadang. Ya nggak apa-apa. Iya, tapi kita egois boleh, tapi kita juga harus melihat karena gini, egois itu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu resiko dari kelakuan egois itu adalah kehilangan. Ya nggak? Jadi egois ya kalau bilang manusia perlu egois nggak? Ya perlu. Tapi lo harus tahu resikonya. Tapi lo terima resikonya. Lo harus terima resikonya. Kalau lo memang nggak siap kehilangan, jangan berlaku egois. Karena lo harus bikin orang nyaman. Tapi kalau lo sudah di level, gue nggak takut kehilangan, dan gue merasa gue perlu egois karena gue harus melakukan hak gue apa segala macem. Ya udah, tapi resikonya dua. Ya kehilangan atau enggak dia menurunkan egonya untuk mengikuti ego lo. Jadi flat kan? Flat. Tapi menurut gue egois diperlukan ketika memang momentumnya tepat juga Iya. mempergunakan hal tersebut. Tapi kalau yang nggak boleh itu adalah egois yang berlebihan, kayak gitu. Dan sebenarnya egois boleh, tapi sampaikan dengan cara yang baik dan benar. Betul. Kadang itu egoisnya itu nggak seberapa, tapi cara kita menyampaikannya itu yang bikin seakan-akan ini orang egois banget sih. Ya nggak? Benar nggak? Betul. Menurut Ica gimana? Lu nyari support kan di sini karena Iya. kita berdua diem kan? Iya. Karena kalau cewek udah diem tuh berarti kita bener. Coba kalau gue salah, gue pernah diserang 4 cewek, Cak.
di sini. Nggak jelas. Ada. Tapi viral kan yang itu. Iya, cuman 4 cewek ini satu, 2. Yang satu pakai bahasa Inggris lagi. Lu pasti ngerti banget dong. Wih, I understand. Gila. 4 cewek nyerang gua. Ya karena kan mungkin beda-beda. Karena beda-beda lah. Karena kan emang di build aja udah beda. Mereka satu pendapat. Mereka Ya berempat. maksudnya kita beda pendapat sama lo gitu. Atau Nggak mungkin cara penyampaian. Empat-empatnya beda pendapat sama Bisa, lo. karena kalau cewek itu kan di build-nya pakai perasaan. Kalau cowok kan logika banget. Kita bahas lagi yang itu. Lu punya sahabat cowok nggak? Enggak. Kenapa? Karena menurut gue cewek sama cowok, nih menurut gue ya, cowok sama cewek nggak bisa sahabatan. Entos kita yang biasa, yang... Hah? Mereka debatin gue karena gue bilang, ya lu nggak bisa punya sahabat cowok, boleh punya teman cowok, cuman sahabat yang itu... Oh, topiknya ini waktu itu? Iya, terus dan yang mereka- cewek-ceweknya bilang, Nggak bisa, karena sahabatku cowok, gue harus pergi nge-gym bareng sama temen gue. Ya kenapa lu nggak Nggak percaya? sampai nge-gym sih. Ya maksud gue pergi bareng dong. kan dia anak, oh kalau gue sih suka nambah-nambahin deh. Iya, emang. Bumbu aja. Pergi bareng apa nongkrong Intinya kayak... soalnya, jadi konteks waktu perdebatan itu adalah Bocum tuh bilang kalau menikah nanti, ketika udah menikah nih, dia tuh bakal ngelarang ini menikah ya? ceweknya Sorry. punya sahabat laki-laki. Oke. Nah, yang nggak disetujuin sama kita berempat adalah kenapa pas mau menikah lo baru ngomong. Oh, Harusnya iya. dari awal, Iya. biar kita juga, karena kan orang nggak serta-merta ya, nggak pas udah nikah baru kita bisa belajar. Belajar Iya, itu iya, kan dari benar, sebelum. benar, benar. kalau Nggak bisa ketika lu pacaran tuh lu nggak bisa ngelarang dia mau sahabatan sama siapa menurut Seenggaknya gua. lu udah ngasih tahu obrolan itu tuh di awal, Iya, nggak kalau ujuk-ujuk lo tipe gitu loh. orang yang nggak bisa Gua nggak, menerima itu. maksud gue bukan ujuk-ujuk, cuman kan nah lu aja sebelum nikah kan pasti ada perjanjian apa kontrak apa kagak ngerti gue. Pranikah. Iya pranikah. Ujuk-ujuk dong. Enggak kan gue Ya, sekarang enggak ngomongin ya, dong. masih pacaran gua. Tapi kan berencana nikah kan. Ini dari awal gue udah bahas. Mana ada orang baru pacaran seminggu bahas pranikah, Firda? Enggak, gua tuh udah, pokoknya pas gue tahu emang kita serius nih mau ke arah sana, nah baru gue buka. Nggak, menurut gue ya, Gitu. menurut gue nggak ada salahnya ketika gue mau menikah gue ngasih tahu, lu kan dari kemarin nih contoh anggapannya cewek gue nih punya sahabat laki-laki yang gue lagi nongkrong nih berdua sama si Jono atau siapa namanya kan, sama Jono lah, sama Jono gini. Pas gue sebelum nikah gue akan ngomong, lu kan deket banget nih sama Jono, ya kan? Nah, gue kan mau nikah sama lu. Gue lihat kedekatan, gue tidak melarang lo main sama dia, tapi kedekatan kalian itu terlalu dekat. Gue sebagai suami lo, calon suami lo cemburu. Nanti ketika sudah menikah, terus lu masih bersahabat seperti itu, pergi kemana-mana sama Jono, sampai lebih nyaman. Sampai kemarin dia bilang salah satu orang sini, ya kadang kita tuh lebih nyaman cerita sama sahabat cowok kita daripada sama pasangan cewek. kita. Oh. Ya gue merasa tidak dihargai dong di situ. Gue tidak bisa, tapi kalau Tapi lu sahabat cowoknya normal. normal, Oke. bencong. Kalau misalkan nggak normal juga gue nggak mau. Oh iya. Ngapain? Kalau itu Cowok. aneh. Cowok. Kalau gue kayak itu aneh. Gue punya pengalaman yang orang-orang lu nggak usah pura-pura nggak tahu, Ca. Gue kalau digosip gue kayak Enggak. Karena kenapa? Pokoknya Kenapa cowok menurut lo, gue tidak membedakan cowok normal, cowok nggak normal. Menurut gue cowok aja pokoknya. Nah kenapa menurut lo kalau cowok nggak normal tuh nggak apa-apa gitu? ya iya gak apa-apa dong. Tuhan mengirim hidayah ke orang kapanpun, Cak, lagi nongkrong berdua tiba-tiba Tuhan kirim hidayah, dia jadi normal. Kan bisa. Ya kan orang kita tanya dulu kenapa, emang alasannya apa gitu. Karena iya maksudnya semua orang juga udah tahu lah kalau misalnya kita punya sahabat yang emang tidak tertarik dengan kita, gender kita, ya nggak akan sama kita juga. Jadi kayak sahabatan aja gitu loh. Curhat-curhatan juga sama. Karena cewek kalau temennya nothing tulus aja. Alah. Nothing tulus. Mana ada cewek temenan nothing tulus. Iya, Kalau cewek temenan nothing tulus tuh drama pertemanan tuh nggak akan ada di circle wanita. Ya kan teman kita bilangnya. Alah. Bukan sahabat. Kalau sahabat kita picky baru, ya kan? Iya. Kalau temen ya udah nothing tulus aja, ketemu bla 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 udah kelar. Ya kan? Benar. Kalau sahabat baru kita emang harus picky. Karena kan nggak semua orang bisa ngerti jalur hidup kita, pengalaman kita, atau point of view kita, pola pikir kita gitu loh. Nah kemarin tuh lu nggak ngejabarin sedetail ini. Dia cuma bilang pokoknya nanti kalau udah Gimana gue nyampe itu lu nonton videonya 4 orang nyerang gue baru nggak bisa, nggak bisa. Gimana gue mau ngomong? Nggak, tapi mungkin oke. Daripada mereka berantem ya guys. Jadi menurut aku mungkin solusinya kayak kalau gitu setelah diomongin, ceweknya juga bisa kayak atau juga akan jadi istri nanti. Kayaknya memang Iya. harus dikurangi deh intensitas dia sama sahabat cowoknya. Nggak dikurangin. Bener-bener lu cut Gue off. aja.
Hah? Iya, di cut off dia kayak gitu. Jadi kalau Udah misalnya selesai. Temenan aja, temenan. Iya, Biasa. tapi kalau mereka jalanan segeng ada cowok itu juga, Oh nggak apa-apa. nah ya kayak gitu kan berarti kan Tapi bisa gue kayak ikut. ya nggak apa kalau misalnya Yang lu nggak boleh berdua doang aja. Berdua. Karena kan mereka kan sahabatan. Sebelum gue nikah kan mereka pergi berdua, berenang. Ya cuma kan lu mesti Ya terserah, pergi kan bisa kemana aja. Iya bener. Ya, mungkin lo juga mesti ngerti kan semua orang tuh punya fase-fasenya kan. Nggak bisa orang juga ujung-ujung langsung hilang gitu atau yang gimana. Iya. Mungkin dia juga perlu belajar untuk kayak gue mulai bisa merubah nih prioritas gue. Dulu waktu gue sendiri, gue punya prioritas soalnya ada ini. Mungkin setelah nanti gue bareng, gue perlu lagi tuh untuk bercengkrama baru, untuk menentukan prioritas gue baru. Dan itu kan by waktu, by step yang gak disetujuin sama kita berempat pada saat itu. Lu pas udah nikah baru ngomong ya kenapa pas udah Pas mau nikah? nikah. Iya, Ya kenapa karena nggak dari awal? ketika pacaran gue nggak punya hak banyak dan gue tidak Tapi bisa. kan bisa ngomongin apa yang lo rasain, itu kan hak lo untuk menyampaikan perasaan lo. Iya, pola pikir gue tuh pas pacaran, oh ya udah selama jalur kuning belum melengkung, bener nggak? Ya udah gitu. Ya kalau misalkan, ya selama, maksud gue gini, gue tuh, gue pernah bilang kalau nggak salah sama cewek gue ya, gue bilang, gue tuh nggak pernah takut tau, orang lain suka sama lo. Yang lo takutin? Nggak ada, ketika lu suka sama orang, misalkan orang lain suka sama lu nih, oh ya udah, berarti lu bukan jodoh gue. Nah gimana? Gue tidak akan memperjuangkan orang yang tidak, lu nggak 100% sama gue, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan dia galau, aduh gue pilih bocem apa sih ini ya? Nah lu mundur. Gue mundur. Gue mundur, karena gue... Tapi kan menentukan pilihan juga boleh untuk berpikir. Iya silakan, makanya kan gue menghargai itu kan. Tapi Nah ketika... pas dia bilang, oke gue labil nih antara bocum atau jono ya, misalnya gitu Iya. kan. Apa sih, terus dia nggak tahu lu nih, lu mundur nih. Pas dia Mundur. bilang, gue maunya malu. Lu Nggak mau gue. Ya? Nggak mau lah. Nggak Jangan mau. taunya, lu ditodong, mau sama gue apa kagak nih, gitu Nggak, kan. gue nggak nodong, gue nggak nodong. Kan Kita kondisinya... lo nggak bisa kayak gitu juga karena Nggak bisa. aku pernah ada di posisi dimana kayak ada dua cowok yang emang beneran baik banget dua-duanya. Ya, kita dari awal udah fair-fairan kayak gue lagi nggak available untuk memilih sekarang. Jadi kalau misalnya just in case Iya. gue nggak bisa, ya udah. Akhirnya gue pilih yang terbaik menurut gue. Gue kan Iwan Fals. Apa? Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuat. Nah itu kan kalau berdua kan. Kan tadi kan gue bilang ceritanya kalau kondisinya gue sudah berpacaran. Enggak, ini kalau belum nih, dia lagi labil. Kalau belum gue menang. Oh gitu. Tadi kan gue cerita ini pacaran menuju menikah. Cuma kayaknya lu nih sama komunikasi lu ke perempuan nih kurang bisa bikin kita ngerti. Cum. Eta anjir. Lu Berapa baca. kali ya Jody terakhir kesini juga kayak Sini, gitu. sini, Jadi sini. itu kita sini, salah paham sini. sama lu. Buka kolom komentar YouTube yang episode terakhir. Bocem ngomongnya enak banget, jelas. Bukan, jelas mah jelas cuma kayak lu bikin kita salah paham. Yang gitu. komen cewek cowok. Kalau Cewek. cewek bisa jadi akunnya beda. Iya kan bisa jadi Nggak cuma fans account. satu, enak mohon bocem. Kan gue belajar cara ngobrol. Ya, soalnya kadang tuh kayak kita aja salah kaprah kan. Lu harusnya Iya. jabarin dulu nih kalau kondisinya. Misalnya gua udah di posisi udah pacaran menuju menikah, tiba-tiba cewek gua labil nih. Ada gua ada Jono. Itu jelas. Misalnya Lu gitu. mundur Jangan lah. sih ya. Iya Iya kan itu biar kita emang harus ngerti, nih, Cum. ini tuh masih soft conversation loh sebetulnya. Kalau misalnya soft aja nggak bisa, gimana hard conversation anjir, lebih deep lagi. Waduh. Tuh. Jawab ente gimana, ente yang mancing tadi. Mancingannya salah tuh ente tadi. Hah? Ane tadi udah menang. Kak, lu bikin kita nggak ngerti. Padahal kalau misalnya dia jelasin, kita setuju Iya, sama kita setuju omongan untuk itu. sama- Ya berarti emang cara komunikasi gue, mungkin itu kali kadang kita suka berdebat sayangnya. Ini Iya, aku setuju, iya katanya. Masuk aja, mau masuk. Karena kadang-kadang tuh gue ada debat-debatnya. Menurut gue penyampaian gue udah bener. Lu jawaban kayak apa? Oh iya, jawabannya Ayah apa? Pokoknya beda dia sama gue. Ya itu. Jadi gue kayak, ini si kampret gimana sih? Lu si kampret. Iya, karena nih kadang kita juga dalam hubungan kita mikir pasangan kita mulu nih nggak ngerti. Sampai pelan-pelan orang lain yang menyadarkan lu bahwa ternyata lu juga salah ya. Nggak selamanya yang kita tunjuk itu beneran orang yang perlu ditunjuk. Kadang kita lupa tuh bahwa 3 jarinya karena kita. Ya kan? Suka gitu. Kadang dia soalnya cuma bisa, Empat lagi. ya kan? Lu nunjuk nih, ya 3 jari karena lu mesti compare lu sama diri lu sendiri juga. Apakah lu udah cukup sebaik itu misalnya? Apakah memang ini selama ini yang nggak connect tuh dari pasangan lu nya atau cara penyampaian lu nya? Iya tadi kan gue ngomong, cuman kan gue belum Iceland, jadi belum lancar gitu. Oh, tadi tuh kita salah paham karena lu belum minum Iceland, bener. Iya, Oh masuknya ke itu. sana, soft ya. Itu. Sampai panjang dulu bridgingnya ya. Bener. Tapi kadang dia suka
suka kayak gitu tau kalau di Haloha. Jadi misalnya dia menyampaikan apa nih, deh pokoknya yang di otak dia dulu, tapi dia nggak ngejelasin kronologinya. Jadi kan gue bingung ya, jadi mau ke arah mana nih point of view lu? Entar nih di ending baru. Pokoknya gue harus Dia jabarin kan gue baru kayak oke, kok kalau yang ini gue setuju. jadi kalau misalkan enggak hari itu, jadi gue ngomong nih, Gua konter. Kalau lu nyolot udah kita beres urusan. Iya. Tapi kalau di counter satu dua, coba lu jabarin dulu. Oh baru tuh kita bisa ketemu tuh. Iya. Karena gue maunya gue ngomong orang ngerti. Karena menurut gue udah rapi. Langsung. Gue. Nah iya kan, balik lagi. Karena kadang kan juga di Haloha orang mikirnya, ya gue versi bela perempuan, dia versi bela laki. Kadang gitu kan. Padahal kalau nonton secara full, ya kadang kita nggak selamanya berdebat. Gue nggak setuju sama pendapat dia nggak setuju. Bukan itu doang. Karena nanti alurnya tuh belakang. Karena dia tipe kayak tadi tuh modelan. Ini kalau misalnya ini begini. Ya kan begininya doang nih. Sebelum ke begini tuh apa? Kan kita nggak tahu. Ente nggak mau bela laki? Nggak usah. Ini nggak mau masuk tadi. Mau masuk nggak kayak. Jadi teman-teman buat Halo Besti di belakang tuh ada calon istrinya Bojo Mahmad. Namanya Soraya. Ya mungkin teman-teman kayak mau di ini lelang. Nah, gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu gitu. Iya kan? Terus lagu lu yang lain apa? Lagu yang lain ada yang judulnya yang unik-unik buat dibahas kali ya. Ada yang judulnya Tak Bisa Gantikannya. Jadi agak relate sama cerita kita yang tadi tuh. Tuan Fox tadi. Bukan. Jadi pokoknya intinya POV tentang cewek yang udah pacaran nih baru tahu kalau misalnya dia masih belum bisa move on dari mantannya gitu. Jadi kalau aku tak bisa gantikannya, mengapa tak dari semula, liriknya gitu. Oh iya, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa dari awal aja? Selesain dulu sama mantan lu, baru lu beresin dulu semua rasanya gitu. Kenapa? Karena mungkin banyak itu biasa cewek tuh yang galau kan, berarti lu kan. Iya. Mungkin si cowok kayak kan kadang kan cowok kan simple ya. Kalau gila mikirin dia, gue cari cewek baru Sofir. Di saat itu lo tuh cewek jadi korban gitu. Di momen itulah. Iya. Mungkin juga karena populasi perempuan Tapi ada yang berhasil loh. Menyembuhkan hati dengan orang baru tuh banyak yang berhasil. Ada sih. Ada berhasil. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Iya, tapi maksudnya kalau misalnya emang ada orang baru yang bisa nyembuhin elu, setidaknya yang sekarang ada diselesaikan dulu lebih baiknya gitu. Biar apa nggak memperpanjang durasi derita. Ya bawa-bawa orang lain lagi deritanya. Iya, ya kan? Jadi kita jadi bingung nih salahnya di gue sebetulnya, atau emang elunya aja yang bajingan, atau emang nih ceweknya aja yang nggak tahu diri. Kan kita jadi nggak tahu. Jadi akhirnya suzon semuanya kan. Harusnya dijabarin apa kurangnya, nggak bisa memperbaiki lagi. Ya diselesain dulu baik-baik, baru mulai sama yang baru. Harusnya kan gitu. Lo kalau misalkan di posisi ini nih gimana? Misalkan lo kan punya pacar kan, terus lo udah pacaran nih, udah pacaran. Oh baik gila, udah pacaran terus tiba-tiba cowok lo ternyata selama lu pacaran tuh masih komunikasi sama mantannya. Cuman pas ketahuan dia bilang, coy, gue takut loh. Amit-amit coy. Nggak, ini kan cerita. Tapi pas ketahuan dia bilang, gue cuman jaga silaturahmi aja, cinta gue buat lu. Tapi ini, tunggu, ada dua pertanyaan gue. Itu kira-kira ketahuannya kira-kira pas gue berapa lama pacaran? Atau yang kayak 3 tahun nih kayak sekarang? Enggak 6 bulan lah. Oh, kalau 6 bulan. Terus konteks mereka kontakannya apa? Ngomongin apa? Emang Woi lu harus detail ya? Iya, biar nggak salah kaprah lagi kita. Nggak, normal. Kita harus memancing dia biar kita. Dia kayak miss you gitu. Enggak loh, enggak normal. Lu gimana sama cowok lu? Baik gini. Cewek lu gimana? Nggak tahu lah, gue lagi berantem gitu. Oh, nggak bisa dong itu. Iya, kalau itu maksudnya udah posesi curhat jatuhnya. Iya, curhat-curhatan. Datang ke sini aja ngapain dia? Betul. Oh iya, Haloha ya. Iya. Nggak terkenal dia. Gimana tuh? Ya kalau posisinya curhat-curhatan nggak bisa. Apa yang kalian lakukan? Kayak misalkan, ya aku minta maaf, aku cuman emang kamu kan kerja. Ya kan katanya kamu kan kerja. Yang suka tiba-tiba ada cerita baru, biarin Iya. kita dengerin. SP1 kalau gue. SP1. SP1. Ini nggak, kan siapa tahu dia mau nggak ngerti. Jadi kita kasih pengertian ini tuh nggak boleh dilakuin ya. Ini bikin aku ngerasa nggak dihargain. Oke. Berarti aku nggak lakuin lagi ya. Kalau lu? Iya. Iya sama. SP1. Maksudnya karena gue pribadi tipe yang juga bisa temenan sama mantan. Maksudnya bisa tetap silaturahmi baik aja. Tapi ya kayak tadi lo bilang ya, hati gue udah milik orang lain, tapi gue juga nggak mau mutus silaturahmi gitu. Tapi kan kontekannya nggak yang tiba-tiba gue curhat juga, anjir. Iya. Apa kontekannya? Kontekan ya, apa? Misalnya tiba-tiba ketemu, gue pengen baik tahu aja. Nih. Oh tiba-tiba ketemu, itu bukan kontekan dong. Atau misalnya kayak, itu mantan gue yang di satu grup sama kalian juga pernah tiba-tiba ngechat gue, kayak nanya doang. Misalnya kayak, Fir kalau misalnya mau ke brand ini gimana ya? Nah gue, ada kerjaan misalnya. Atau mungkin dia nanya-nanya, kalau misalnya ada kontrak kayak gini, permasalahan hukumnya tuh gimana? Ya gue akan jawab gitu. Ya kalau itu kan normal
normal ya, Iya. kalau itu kan normal. Dia waktu itu dia nanya, hari lo gimana? Atau kayak Nggak hubungan lo jelas gimana? itu. Nah itu kita tahu dong, itu indikasi lain menurut gua gitu. Atau kalau dia yang curhat ya gua akan welcome, tapi sebatasnya. Misal kalau gua ngerasa, ini udah terlalu intim banget nih curhatnya dia, kayak gua harus back off deh. Gua akan back off gitu. Tapi kayak gue ngerasa sama Bani, hubungan gue tuh banyak dealing di awalnya, jadi pas ke belakang tuh kita jadi lebih easy. Apa dealingnya? Contohnya kayak itu yang tadi kita bahas, Iya. bisa punya sahabat cowok atau enggak, itu kita udah bahas dari kayak date ketiga gitu. Terus ternyata dia nggak bisa, sama nggak bisa, udah gampang. Terus kayak soal masih kontekan sama mantan, menurut Iya. kamu gimana? Wah gue nggak bisa, aku juga nggak bisa lagi. Maksudnya gue emang bukan tipe orang yang kontekan sama mantan gue gitu. Oh ya udah gitu. Jadi mungkin siapa tahu ada pasangan yang pas mereka dealing di awal, oh gue nggak apa-apa sih kalau masih normal kayak bahas yang Iya. tadi. Ya udah, jadi it depends on the person aja. Iya, emang harus dari awalnya punya kesepakatan dulu bersamanya biar ngejalanin ke depannya tuh enak, nggak tiba-tiba gitu loh. Gue nggak suka nih lama-lama lihat lo punya sahabat kayak gini dan lo sering-sering kayak gini, itu juga jadi ngerasa aneh kitanya. Mungkin di saat itu kita nggak terima sama pendapat lo atau sama pola pikir lo, tapi kalau lo ajarkan maksud itu kan Iya. step by step ya, karena nggak di awal diomongin kan, di Benar. pertengahan jalan. Nah kalau lu menyampaikan satu hal di pertengahan jalan, maka lu juga mesti ngerti bahwa orang tersebut mungkin butuh, atau pasangan lo itu butuh waktu juga untuk mempelajari apa maksud lo. Karena tinggal tengah-tengah nih, udah jalan separoh, udah jalan seprapat gitu lu baru ngomong. Ya kan gue jadi shock culture juga. Kok kemarin biasa-biasa Bener-bener, aja jadi tiba-tiba. culture-nya kan kayak, Iya. oh kayak nggak gitu. Iya, sekarang lu jadi berubah. Itu kan agak aneh jadinya. Ini kayak seru nih ya, kayak Aloha season 3. 3 ya. Apa tuh? Dakdok. Iya, lumayan karena dari kemarin tuh kan ada beberapa part yang memang komunikasinya atau apa yang dibahas itu tidak sedip ini gitu, tidak menyelesaikan Stuck. lah gitu, stuck gitu, kayak nggak selesai, berarti gitu. Nah sekarang ini jadi selesai. Nah gitu kan, emang kayak kunci hubungan tuh pertama adalah komunikasi yang disampaikan, kedua toleransi dan kesepakatan. Ketika toleransinya ketemu, maka kesepakatannya itu akan timbul dengan sendirinya gitu. Terus aku juga kemarin tuh dapat pertanyaan dari teman aku, dia bilang kayak, apa sih kok lo bisa langgeng pacaran? Manda. Siapa namanya? Nanda. Bukan Nanda, Oh, Nanda. ada yang lain. Kok lo bisa langgeng sih gitu? Apa yang bisa bikin, apa dia nanya, lo masih sering berantem nggak? Terus aku kayak, kalau berantem ya paling kayak yang lebih jadi gampang diselesain dibanding dulu awal-awal. Terus dia bilang, kenapa kayak gitu? Oh ya kenapa ya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya sekarang hubungannya jadi lebih mudah karena aku udah ada di titik dimana kekurangan dia, aku tuh udah terima gitu. Dan udah ada sebaliknya pengertiannya. Iya, gitu. menerima tahu. Dan itu terjadi kayak baru bisa menerima setelah 3 tahun. Belajar tuh 3 tahunan. Iya. Mungkin nanti akan lebih challenging lagi. Semalam juga gue ada teman gue curhat sama gue tuh lama gitu. Ada si Namira yang pernah datang ke sini. Namira juga. Suri? Bukan, ada. Pernah datang ke Aloha juga lah. Nah terus gue bilang, karena memang kita tuh perlu belajar tahu fase pasangan kita juga. Kita nggak bisa cuma mempelajari fase kitanya doang, cara kita waktu awal-awal menerima dia, awal-awal bisa make a deal sama dirinya dia dengan segala kekurangan dan kelebihan dan segala macam. Nah pasangan kita juga punya fase. Kadang fasenya tuh beda sama kita speednya. Misalnya kayak gitu. Nah kadang itu yang perlu kita ngertiin. Misalnya speed kita udah di sini, ternyata pasangan kita tuh masih di sini. Balik lagi, biasanya cewek sama cowok kan cara mengertinya tuh beda. Lebih cepat perempuan dibandingkan laki-laki. Biasanya gitu kan. Laki-laki tuh agak slow, tapi dia bombardir di awal. Cuma dalam prosesnya tuh nggak mau ngeliat gitu loh. Pokoknya maunya langsung jadi, pas udah jadi baru gue make a deal. Ya nggak kayak gitu. Nah perempuan tuh bisa tuh di awalnya tuh nggak terlalu, di tengahnya mulai dar gitu, mulai ngebombardir, tapi itu bisa turun lagi cepet. Mungkin agak-agak kayak gitu. Nah, sebenarnya pengertian dari keduanya aja sih, kan nggak semuanya orang bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk bisa ngerti, oh ternyata kekurangannya pasangan gue tuh begini, dia nggak bisa dengerin, nyampeinnya kalau ngomong ke gue tuh keras atau gimana. Nah lama-lama kan kita jadi bisa tahu, perlu lewatin day by day untuk kita bisa sampai ke titik yang kita mau gitu. Orang udah tahu garis finishnya di depan, kenapa nggak mau nikmatin level per levelnya? Nice. Benar. Keren. Apalagi udah mau nikah ya kan? Oh iya, benar. Setuju. Sama-sama ya, kita bertiga lagi menuju ke sana ya. Ya, semua orang juga Allah, mau nikah. Doain ya, takut semoga banget. ya. Lo nggak TikTok yang married is scary? Tapi gue takut emang. Lo tau gak sih sebenarnya konsep pernikahan? Enggak sih. Gue juga nggak. Ketemunya Bani, Iya, baik. Bani baik. Enggak sih, dari dulu Baik kayaknya gila. nggak takut juga deh. Oh ya? Kayak aku selalu punya harapan besar sama marriage, justru kayak gila, I really want to be a good mother. Kayak fokusnya ke situ Iya, aja iya. gitu. Tapi selain
dia dapatnya Bani juga beruntung tau dapet Ica. Halo. Enggak, tapi beneran gue kenal. Ini jarang nih gue ngomong kalau depan lu, gue nggak mau gila ngomong gini, Ica. Ini kan on Gue cam, kenal kan? dia Kan secara personal kan. Iya. Kayak Ica tuh dia walaupun umurnya masih kecil, dia dewasa. Itu yang gue seneng. Dia bisa berdiskusi sebagai dewasa, dia tenang. Dia tapi iya, Ca. Lu tuh ada beberapa, nih gue buka dikit, Ca ya. Oke. Dia tuh di kepala dia tuh banyak banget hal-hal yang gue begini, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Orangnya overthink. Siapa? Ica. Oh, oke. Cuman dia bisa ketika udah keluar, misalnya gue lagi berdua nih overthinking, Kak ini gini. Tapi ketika udah di halayak luas, dia bisa mengeluarkan itu tapi dengan tenang, dengan elegan, dengan santai. Gue bilang lo keren. Tepuk tangan buat Tepuk tangan buat Ica. Jadi Bani tolong Ica jagain baik-baik. Iya. Kalau lo nggak bisa jaga Ica baik-baik, yoi. Apa lu mau jagain dia? Yang nggak apa-apa juga sih, Ban, selalu Ban. Gue respect. Kapten gue, Bani. Oh iya benar. BBM. Oh iya, kita ada segmen baru di sini. Tapi sebelumnya kita mau ngerangkum dulu lah. Berarti lagu terakhir yang diciptakan adalah si Laura. Akan ada lagu baru lagi nggak setelahnya? Akan bulan depan kayaknya ya guys, tanggal 15. Kalau misalnya mau tahu detailnya di Instagram @raisaramadhani aja. Dan awal tahun depan aku mau keluar album pertama aku. Wih, keren. Nah, lagu yang baru itu boleh di-spill judulnya atau belum bisa? Boleh, Rindu Menyiksa. Menceritakan tentang menceritakan tentang aku yang perjuangkan, aku yang tersisihkan gitu-gitu deh. Galau lagi, karena kan udah pada minta, kemana galau cita-cintaannya lagi gitu kan. Ini aku kasih. Yes. Oh gitu. Rindu yang menyiksa. Iya. Jadi apa tadi? Jadi kayak aku yang perjuangin semuanya kok, aku yang kesisih juga gitu, aku yang tersisihkan, aku yang ditinggalkan juga. gitu. Basically emang tujuannya apa sih yang lagi happening nih sama orang-orang yang curhat-curhat di TikTok tuh biasa curhatin apa? Rata-rata lagi pada kayak gitu kan. Kayak anjir gue udah ngelakuin ini tapi ujung-ujungnya gue bukan gue yang menang gitu. Iya, banyak sih yang kayak gitu. Siapa tahu ya itu bisa didengarin di seluruh platform. Teman-teman nanti bisa dicek aja di Instagram yang akan kita tulis di bawah di akhir video. Silakan cek aja di Instagramnya Raisa. Sekarang kita masuk ke segmen BBM. Baca DM. Oke. Silakan. Baca. Oh aku oke. Emang apa sih Kak yang nyebabin rasa bosan itu ada di dalam hubungan padahal kita udah semaksimal mungkin untuk jadi yang terbaik? Apa Cak? Bosan nih, lu pernah bosan gak sih sama Bani? Pernah lah. Pasti. Bani juga pernah pasti. Kayaknya sekarang gue udah di titik yang bosan tuh wajar banget gak sih? Terus bosan dong? Enggak, gue gak bosan. Lu jangan gitu, lu beda aib deh rasanya. Gue gak bosen, gue orangnya yang fresh terus. Oh gitu, jadi lu setiap itu euforia lu bukan tinggi. Bosen ya, lebih ke jenuh sama emang situasinya. Jenuh sama situasi, ya, kayak gitu. Bukan jenuh sama orangnya ya. Oh, iya, jenuh sama situasi. Ya kayak gitu. Apa? Kayak misalnya ketahan banget mulut gua tadi. Apa anjing? Kayak misalnya sempat ada momen dimana Bani tuh schedule-nya lagi yang itu aja. Gue tuh ketemu kayak sebulan sekali aja udah alhamdulillah saat itu waktu dia sinetron. Terus aku juga baru masuk Sony, jadinya pas dia libur aku jadi kayak ada kerjaan. Cuma akhirnya ya udah deh, emang harus ditahan-tahan dulu aja. Emang kayak ada beberapa masalah hubungan yang apalagi yang kayak gini-gini yang kita nggak bisa cari solusinya. Ya emang tetap komitmen. Kita tunggu aja. Tiba-tiba pas kita free kita liburan ke Bali misalnya gitu. Kayak gitu. Oh, nanti Rijat ya liburannya ke Bali ya? Belum lah itu. Oh, mau kemana? Monaco besok kan? Minggu depan loh. Ini aja. Lanjut. Enggak, bukan maksudnya bocum. Menurut lu? Yang nyebabin rasa bosan itu ada di dalam hubungan. Ya mungkin menurut gue selama pasangan bisa diajak ngobrol dalam segala hal ya, rasa bosan itu nggak bakal ada gitu loh. Kalau dari sisi gue ya sebagai laki-laki ya. Apalagi gue bukan tipe orang yang suka macem-macem, suka jalan-jalan, suka apa, suka. Gue tuh nggak relate sama yang namanya refreshing. Nggak relate healing gitu gue nggak relate karena menurut gue ya udah emang hidup emang dunia kayak gini. Kalau lagi stres aja, kalau lagi santai aja kayak healing yuk kita gue harus ke Bali nih, gue harus mabuk, nggak ada gue. Ya gue ketemu orang, gue ngobrol, gue lupa sama kerjaan gue, udah selesai gitu. Terus kalau mau minum ya standar aja ya, standar lah ya, aja nggak yang gue stres banget gue harus minum. Soalnya kadang gini ya, kalau mabuk kadang yang keluar bukan cuma sekedar muntahan tapi curahan hati. Iya, berarti butuhnya apa? Gitu kan? Butuhnya apa? Ngobrol kan? Makanya menurut gue selama pasangan itu ketemu nih channelnya yang sama
gimana nih? Ya udah. Terus kalau misalkan bosen ya cara ininya gimana ya? Coba hal-hal baru sih yang di luar biasa lo lakukan. Atau coba mungkin rampok memaklumi. bareng atau ya, maksudnya ngerampok perasaan dia kan bisa. Joker lo. Anda habis nonton Prison Break. Oh iya betul. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, maksudnya mungkin bosan itu pasti akan ada aja di dalam hubungan itu terjadi. Cara nanggulanginnya gimana selain dari mencoba aktivitas baru, mungkin coba untuk belajar memaklumi kali ya. Karena kan itu fase juga dalam hubungan gitu. Tapi kalau misalnya dibilang tadi kan ada kata-kata terakhir, padahal kita udah semaksimal mungkin untuk jadi yang terbaik. Mungkin terbaik untuk dia doang kali, bukan terbaik buat diri kamu. Kadang kita lupa tahu soalnya. Kita terlalu fokus untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain sampai kita melupakan diri kita dan ternyata kita nggak sebaik itu untuk orang lain. Nice. Iya benar. Kadang kita ternyata terlalu berusaha menjadi seseorang yang orang lain inginkan sampai orang itu menyadari bahwa ini lu nggak sebenarnya kayak gini lagi. Gitu. Jadi fake jangan jadinya. sampai ngilangin diri lu sendiri sih gitu. Lanjut. Next. Silakan Jong. Kak, minta sarannya dong, gimana caranya agar pasangan aku stop untuk selalu mengungkit kesalahan aku. Padahal dia kalau aku ungkit balik, dia merasa paling benar dan nggak mau salah. Tadi sempat kita bahas nggak sih? Ya gimana ya? Kalau udah kayak gitu emang. Jadi dia pasangannya suruh ngungkit masa lalu. Tapi pasangannya kalau diungkit nggak mau. Tapi itu bukan penyakit, maksudnya Iya, kayak itu udah watak. Itu watak ya. Itu udah watak. Tapi aku pun juga dulu zaman yang aku bilang tadi sama si abang waktu itu, karena masih belasan tahun jadinya apa-apa dikit tuh yang ini kalau cewek kan merasakan sesuatu harusnya dipikirin dulu baru keluarin. Saat itu nggak ada part pikirnya. Gue ngerasain apa? Langsung gitu loh. Dasar kamu. Ih dasar kamu tuh kemarin tuh gini-gini. Kamu tuh 3 tahun yang lalu kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya emang kita udah lebih konten sama diri kita, lebih ngerti diri kita. Emang harus ngerti diri kita dulu. Jadi kalau kita lagi ngerasain apa, kita ada proses mikir, oh yang aku rasain ini, berarti nanti gini. Oh nggak ada solusi, omongin deh gitu. Iya. Jadi emang harus belajar diri sendiri dulu. Setuju. Pokoknya securein diri pribadi biar kita bisa ngasih comfort zone ke orang lain gitu. Kalau lu sama diri lu sendiri udah secure gitu, udah aman, udah settle down, maka lu bisa buat menyamankan orang lain. Karena tandanya lu udah beres dengan semuanya, lu bisa mencoba untuk mengerti orang lain. Karena kalau lu nggak ngerti sama diri lu sendiri, gimana cara lu juga mengerti orang kan gitu kondisinya kan. Betul. Jadi akhirnya itulah yang keluar pertentangan itu. Kita maunya apa, pasti sampein dianya beda. Atau kayak yang ketika kita diungkit, kita maunya juga ngungkit dia balik. Padahal kan mungkin ada momen-momen yang mungkin lu hanya diingatkan aja, nanti ngingetin dianya nanti setelahnya. Atau lu lihat fasenya juga. Gitu sih. Setuju. Oke, lanjut. Next. Anjir, Buset. pas gua yang panjang. Kak, aku mau cerita sekalian mau minta saran. Aku dan pasangan aku ini di ekonomi yang berbeda. Kadang aku suka merasa direndahkan oleh pasangan aku, tapi aku tahu dia nggak bermaksud. Tapi aku jadi selalu ngerasa nggak berharga karena dia. Solusinya ini gimana ya Kak, kalau komunikasi aja nggak mempan? Putus. Lu merasa selalu direndahkan karena dia ekonominya di atas lu. Terus lu nggak bisa berkomunikasi. Terlalu banyak penyakit komplikasi. Nggak akan baik. Iya sih. Aku lebih dibanding perbedaan ekonomi, aku lebih fokusnya ke merasa direndahkannya gitu. Kalau misalnya merasa direndahkan berarti kan emang bukan karena ekonominya, karena emang sifat dia yang harusnya nggak kamu accept. Coba udah omongin lagi. Atau emang nggak lihat rendah. Dan gue ngerasa ini orang baik banget karena dia bilang gue merasa direndahkan tapi gue tahu dia nggak maksud. Berarti kan lu baik sebenarnya, lu masih berpikir positif. Berarti you deserve better. Apa sih? You deserve better. Kok ketawa sih? You did it better. Apa? You deserve better. Kok ketawa sih? Kenapa ketawa sih? Aneh gitu suara. Itu normal ya? Iya, boleh. Tapi tadi kamu ngomongnya Agak ya itu ini. Iya, nggak apa-apa, British. Cung. Iya, nggak apa-apa, Cung. Kampung ya? Iya. Ya tapi kalau menurut gue kalau emang dari komunikasinya juga nggak mempan, sekarang berarti sebenarnya menurut gue si cewek ini nggak bermasalahin masalah ekonominya deh kayaknya, lebih ke masalah sifat ya kan, lebih ke personalitinya. Nah sekarang lo tanya ke diri lu sendiri, kira-kira apakah lo bisa make a deal sama diri lu untuk menerima kekurangannya dia secara personalitinya di bagian itu. Kalau emang nggak bisa, maka lebih baik selesaikanlah daripada memperpanjang durasi derita. Kalau lu ngerasa kayaknya, tapi kok masih nggak apa-apa deh, ya terserah ya mau gue lanjutkan kan gitu sebetulnya. Karena berarti bukan masalah si faktor keuangannya lagi nih atau ekonominya lagi, lebih ke personalitinya dia, lu udah nggak cocok jadinya gitu. Daripada lu makin merasa direndahkan dengan mental lu hancur, ya udah. Sayangin diri sendiri dulu sih guys. By the way, ente mirip ini tahu sekilas Yura.
Yura Yunita. Aja jauh Nyet, tahu. Sekilas. Yaudah sih Jain aja sih, kenapa sih? Oke. Kalau lu merasa lu mirip siapa, Jom? Gue cuma Ahmad. ini sih kalau Arbani. Mas GTA, anjir. Mas GTA lu tinggal pakai kutang, bobo sepeda mirip aja. Enggak, kata orang gue mirip ini, Labrin. Labrin siapa? Jealous. Emang iya? Kata orang. Oke. Lu tahu? Orangnya satu kan yang bilang. banyak banget. Gitu. Ya, boleh. 6. Nah, next ini kita ada segmen juga baru, namanya si paling zodiak. Jadi kita harus ngasih opini-opini kita tentang pertanyaan-pertanyaan ini ya, zodiak apa. Jangan dijawab. Kamu dulu. Kita pura-pura nggak lihat jawaban itu. Bukan harus jawabannya harus itu. Jadi pertanyaannya adalah, zodiak apa sih yang paling friendly? Aku jawab opini aku. Oh, zodiak apa yang paling friendly? Menurut aku Sagittarius. Kenapa? Karena aku Sagittarius. Enggak, kalau gua Aquarius. Kenapa? Karena Aquarius itu orang yang lapang hatinya, bisa berteman dengan siapapun. Oh gitu. Iya. Tapi bukannya Aquarius suka punya dunianya sendiri ya? Enggak, itu kalau dia lagi sendiri. Jadi Aquarius itu tidak pernah merasakan, kalau dia nggak punya teman, dia tidak pernah merasa kesepian. Tapi ketika dia sama orang, dia selalu respect. Gue Libra. Menurut gua yang paling friendly gua lagi. Zodiak gua, Cancer tuh banyak banget tahu. Iya. Cancer tuh welcome banget sama semua orang. Tapi memang kadang kalau kita udah nggak suka nih Cancer nih, kalau udah nggak suka sama orang atau nggak cocok nih sama personality orang itu, dan cuma beberapa zodiak yang bisa ngasih tahu ke orang tersebut tanpa orang itu sakit hati. Jadi Cancer nih kalau nggak suka sama orang, dia tuh sebenarnya bakal nyentil orang ini, tapi nggak bikin orang ini sakit hati karena kita ngasih taunya karena kita peduli. Salah satunya tuh Libra, Cancer tuh orang-orang yang lumayan kayak gitu tuh. Jadi sebetulnya kita se-friendly itu, se-welcome itu sama semua orang karena kita nganggep semua orang baik aja. Tapi ketika once dia nggak suka sama si orang tersebut, dia tuh bisa nyentil tanpa menyakiti hati orang tersebut. Kita nyentilnya karena kita peduli sebetulnya, biar lu nggak kayak gitu lagi. Makanya kalau orangnya dablok ya udahlah ya. Mendingan kita yang mundur ya. Zodiak apa yang kalau gabut deketin anak orang? Pertanyaan macam apa ini? Maksudnya ini suka nyakitin orang? Ini maksudnya misalnya kalau gabut nih lu asal ngecat orang. Oh, gitu. centil. Libra orang. Iya betul. Libra centil katanya, kata Jody. Kata Jody. Itu cuma itu doang alasan lu? Iya. Anjir, kalau menurut lu apa? Libra juga kali ya. Emang Karena gue ketemu beneran Bani ya? bener nih di Instagram. Kata apa? Ketemu Bani di Instagram. Emang Jadi ya? kayak Bani DM lu? Bani Iya, Libra. gitu. Bani Libra. Bani DM lu pertama kali ketemu? Gue yang DM dia. Demi apa? Lu bilang apa? Nanti ya. Jangan bahas itu. Lu yang bahas duluan. Nggak, tapi kayak emang kayak suka nge-react story gitu-gitu. Waktu belum kenal. Jadi kayak pas tahu Libra, jadi kayak kayak Libra bener gitu. Iya. Terus lu react terus dia kayak Dia boleh. react. Oh dia react. Bani, kapten. Emang ngincer dari awal konsepnya. Iya, Libra. Kapten, benar suka. nanti react ya. Kalau ngomongnya salah banget sih. Coba lagi coba. Kalau zodiak apa yang paling gabut ya bener sih, kayak menurut gue Libra deh, karena dia ya emang ini aja, flirting aja. Tapi maksudnya ya flirting, bukan emang lo akan menjadi milik buat segala enggak kayak gitu ya. Emang iseng aja. Nih Sagittarius juga lumayan agak kayak gitu lagi menurut gue, zodiak yang gabut tapi tiba-tiba nih lu gabutnya bikin orang baper gitu. Nggak jelas, perhatian lu tuh nggak jelas gitu kadang. Cuma ya orang lainnya mungkin yang menganggap itu berlebihan. Mungkin maksudnya nggak kayak gitu. Nih ya, zodiak apa yang suka jual mahal? Zodiak yang suka jual mahal itu Leo. Kenapa? Karena Leo itu merasa dia di atas semuanya. Gengsinya tuh tinggi, merasa I'm the perfect one. I'm the special one. Ya, Leo tuh. Emang iya cuy. Iya. Kamu pasti udah zodiaknya? Sagittarius. Menurut kamu zodiak yang paling sok jual mahal apa? Scorpio kali ya. Kenapa? Karena dia suka banget kayak stay cool. Aku temen orang kayak Scorpio di depannya pasti kayak yang stay cool. Gue nggak boleh gitu loh. Temen gue gak cuma Anda, Jom. Temen gue banyak. Oh iya. Ya karena dia stay cool lah ya. Iya, stay cool banget. Padahal di pas orangnya udah pulang kayak suka gitu. So jual mahal. Iya, tapi gue setuju sama Bocem lagi Leo, karena sahabat gue Leo, si Dea juga si gitu. Leo. Iya, lumayan agak yang, tapi nggak kayak Bocem banget ya. Maksudnya dia lebih ke apa ya? Kalau jual mahalnya itu lebih mikirnya bahwa
gue nggak mau kegeeran dulu, pokoknya gue tahu value gue di mana, intinya gitu. Jadi kalau misalnya lo mau sama gue, ya gue akan memperlihatkan dulu semuanya dengan diri gue, lo kira-kira akan oke atau enggak. Jadi gue tuh nggak akan nurunin, kalau mungkin nih kalau kayak Cancer, Pisces ya pokoknya perasa deh tuh, itu mungkin nggak kayak gitu, tipe kalian kita bisa ngikutin, kita bisa ngerendahin kita. Kalau modelan kayak Leo atau mungkin yang lain-lain kayak Scorpio gitu nggak bisa anjir. Dia tuh kan ya gue di sini pokoknya. Gitu. Itu terima kasih untuk Raisa dan semoga single dan albumnya itu bisa booming, bisa cepat keluar lancar semuanya, disukai sama banyak orang, pendengarnya bisa sampai berapa target pengennya? Berapa? 200 juta? Amin dong. Bisa sampai kayak gitu. Dan buat teman-teman yang kalau mau dengerin semua lagu-lagunya Raisa bisa silakan cek aja di semua platform, cari aja @Raisa @RMDHN. Kalau di Spotify dan digital streaming platforms lain, Raisa Ramadhani. Raisa Ramadhani. Misalkan dicek, siapa tahu ada yang relate sama kalian. Jadiinlah soundtrack buat di TikTok ya guys. Yes. Pakai kita. Dan terima kasih untuk Iceland sekali lagi udah support episode kita kali ini. Seru banget untuk ngobrol-ngobrol sambil minum vodka. Dan original ini rasanya emang enak, otentik banget lah. Gitu. Silakan dicoba dan terima kasih untuk semuanya juga yang udah nonton episode kali ini. Kalau kalian mau dengerin seluruh episode Haloha secara audio, kalian bisa langsung cek aja di Spotify-nya Haloha @halohahati. Dan biarkan kami bisa tampil di Podfest. Ayo support nih season 6 ini, gue ngomongin itu mulu biar ayo Podfest aja undang kita gitu maksudnya. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian mau curhat-curhat sama kita, nanya masuk ke segmen BBM kita, silakan aja kalian bisa DM ke Instagram @bloomdaily dan ke Instagram Halohati juga boleh, atau DM ke TikToknya kita di @bloommedia. Silakan aja, dan tolong kalau kalian mau potong penggalan episode kita, tolong ditulisin bahwa ini ada di YouTube channelnya Bloom Media ya teman-teman, biar semua yang lain bisa nonton secara full. Terima kasih kalau gitu untuk teman-teman semua yang udah nonton Halo HBST yang juga udah selalu ngikutin kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih, bye. Follow kita semua ada di sini.